selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora, mendengar nama Yesus Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesus Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam Yesus tiada janji seperti yang ada padamu. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja kembali lagu ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Puji, sekali lagi glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji bagi Yesus, haleluya, puji. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, terima kasih Pak Rasma. Ya, salam Pak Nikolas, mungkin silakan mungkin ya. Silakan. Oke. Salam. Gua agak terlambat. Belum terlambat. Nama chat tadi. Oh, Belum. belum. Baik. Shalom buat kawan-kawan. Ya. Saya melihat di sini hanya ada 9 orang, tetapi Yesus datang dengan puluhan para malaikat kudus. Luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Masih di perjalanan Pak, belum nyampe Pak. Jauh Pak, soalnya Pak Marek. Sudah. Mungkin bapaknya dulu kali. Saya standby. Iya. Oh, yang mereka belum masuk karena di perjalanan ya, mungkin. Iya. Jangankan di darat, di udara pun juga jam karet masih berlaku, Pak. Iya benar. Indonesia namanya Iblis juga, Pak. Kalau nggak pakai karet, nggak nyaman. Iya, iya. Oke. Apa bisa dimulai, Bu? Ya, silakan Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada hambanya Pak Rasman tadi. Sama-sama. Saya bersyukur bahwa kita kumpul di sini dengan segala sukacita, bahwa bukan sebentar lagi ya, sekarang ini, kemarin kami sudah menyambut Natal juga bersama kelompok komunitas Rehoboth di Kelapa Gading. Hambanya yang membawakan firman adalah Ibu Deborah ya, kalau nggak salah pendeta Deborah. Tapi satu hal dalam kebersamaan ini tentu bahwa
yang saya rasakan adalah rahmat dan berkat dari Tuhan, sehingga apa yang menjadi rancangan-rancangan kehidupan kita, ketika kita dekat dengan Tuhan dan rancangan itu tidak baik, maka Tuhan mengalihkan rancangan itu menjadi yang terbaik. Ya, saya akan seperti biasa sebelum saya mulai, saya akan menyanyikan satu lagu. Boleh ya, Ibu Gembala atau Pak Rasman ya? Sangat Ya. boleh. Itu yang ditunggu, Pak. Haleluya. Yang ditunggu Ini pujiannya, namanya Pak. beriman. Kawan-kawan juga ya. Ya, puji Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Haleluya. Tak dapat aku mengukurnya, tak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Cinta-Mu Tuhan selalu sangat mengagumkan. Kasih-Mu Tuhan tiada dapat aku pikirkan. Selama hidupku Tuhan, Engkau menjaga dan memberkatiku. Ku selalu ingin setiap detik bersama diri-Mu Tuhan. Haleluya. Tak sehelai rambutku jatuh tanpa seizin-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ku serahkan padamu. Kami selalu berkumpul di Zoom ini adalah rencana-Mu. Cubuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan, kami puji atas kebesaran kasih-Mu. Yakin percaya ada kuasa-Mu yang memberkatiku. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu memberkatiku. Ku yakin itu Tuhan pasti. Dengar ya Bu ya? Jelas, Pak. Jelas suaranya. Jelas, jelas ya.
Jelas. Boleh diulang, Pak? Halo, Iya, jelas suaranya, Pak. kuasa gelap menyertai. Saya jadi ingat Pampers Pak, Jelas jadi ya? Tapi Dengar nggak tuh? Suaranya jelas, Pak. Udah, Pak. bagus Pak. Oh, Ya, yes, lancar, Pak. jelas ya? Jalan terus, Pak. Mirip Rinto Harahap Pak dulu Halo. suaranya Pak. ABG. Ya, oke. Jelas ya? Jelas. Saya ulangi nih sedikit aja. Tapi aja. Hanya di dalam nama Yesus kuagukan selalu. Hanya di dalam namamu Yesus ku sembah Kau Tuhanku. Ku yakin percaya hari ini kami berkumpul di Zoom ini. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, bekali kami dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. amin. Baik, kita berdoa. Bapa, di dalam segala kasih dan kemurahan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya pada hari ini Tuhan, oh Bapa menyertai dan melindungi kami melalui Sang Penyelamat kami yaitu Yesus, di mana kami boleh merayakan saat ini di seluruh dunia. Oh Yesus lahir penuh dengan kemenangan. Amin. Dia lahir di kandang domba karena satu untuk menyelamatkan kami. Karena kami tahu judul firman itu Tuhan yang berlaku sampai saat ini, sejak zamannya para nabi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami ingin selalu berbuat kebaikan, kebajikan. Kami ingin memperbaiki hidup kami. Kami ingin coba selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Karena tanpa itu, maka hidup kami tiada guna di dunia ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kawan-kawan yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Baik mereka yang sedang ingin masuk ke Zoom ini Tuhan tanpa halang. Biarlah mereka yang mendengar, maka impartasi roh itu sampai kepada keluarga. Sehingga Tuhan kami percaya doa orang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, buka telinga hati kami. Kami percaya Tuhan, hari ini ada kuasa Roh-Mu yang membuat kami mengiyakan, mengaminkan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu ini. Kebenaran firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Baik. Sebelum saya masuk di dalam sharing firman, kami kemarin merayakan hari Natal di kelompok komunitas Rehoboth. Mereka sudah berdiri 20 tahun di Kelapa Gading. Dan saya percaya ketika rasa sukacita itu hadir, tentu ini memberikan satu nuansa baru yang sekarang ini bahwa kita tidak pernah terpikir bahwa lahirnya Yesus itu. Dia siap untuk mati buat kita. Maka kalau saya renungkan hidup ini, begitu bahagianya kita. Kita adalah orang yang sangat dibutuhkan, yang sangat diutamakan. Dan kita itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka sejak zaman daripada Daud ini, Mazmur 53 ini, sebelum saya masuk ke firman, bahwa Tuhan telah menyampaikan kebenaran firman-Nya ini melalui Daud, bahwa akan terjadi sedemikian rupa sekian ribu atau sekian ratus tahun kemudian. Yes, ini terjadi. Kita tidak bisa bohong dengan keadaan sekarang ini. Zaman milenial ini, dengan Tuhan tentu ya memberikan hadiah WhatsApp ini. Melalui orang-orang para ahli terciptalah WhatsApp, terciptalah TikTok, terciptalah Facebook dan sebagainya.
bukan untuk merusak diri kita, tapi justru ini yang paling mudah merusak anak-anak Tuhan. Nah, saya memberikan satu arti kebobrokan dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita melihat sesuatu, saya melihat sesuatu barang, ketika barang itu sudah hampir rusak, maka tentu saya katakan barang ini dibuang aja. Secara manusiawi ya. Tapi apa yang terjadi kepada kita ketika kita dianggap sampah masyarakat? Ketika kita dianggap bahwa kita tidak ada gunanya, ketika kita direndahkan, ketika kita dicemoohkan, Tuhan tidak pernah berbuat itu kepada kita. Dia tetap mencintai kita. Tidak kurang dari 100%. Haleluya. Luar biasa. Maka saya katakan bahwa hari ini, ketika saya sangat bersyukur sekali bahwa Ibu Elia yang dipakai oleh Tuhan dan kawan-kawan di sini masih percaya kepada saya untuk bicara di tempat ini. Tentu karena Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, beliau tidak akan pernah mengundang saya. Atau mungkin saya memang tidak pas sibuk waktunya. Karena jujur saya katakan, baru banyak sekali yang mengundang di Natal ini. Bukan saya tidak mau, saya selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah layak saya akan melayani di sana? Apakah layak saya ke sana? Nah, seperti itu ya. Karena saya tidak mencari pelayanan ya. Kalau bukan karena Tuhan, saya juga nggak mau. Bukan soal kita berdiri, karena terus terang aja, seorang hamba Tuhan, ketika dia berdiri di atas mimbar, hati-hati. Apakah hidup lu sudah benar daripada jemaat? Itu kata iblis. Luar biasa, iblis ini suka dakwa kita. Kita ngomong kita ditanya sama dia. Lu ngomong aja katanya. Lu sendiri nggak beres katanya. Coba bayangkan ya. Tapi Tuhan nggak. Tuhan tetap mencintai kita dengan segala kekurangan kita. Baik, ini sudah setengah 8 ya. Kita mulai aja ya. Saya akan baca kebobrokan manusia. Kita mulai dari ayat 1. Ini diberikan oleh tentunya Daud untuk memimpin biduan menurut lagu mahalatnya, nyanyian pengajaran Daud. Ayat 2. Saya akan baca ya sampai ayat 7 ya. Mazmur, Pak. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Haleluya. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang sekalian, telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat kelima, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungnya, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Luar biasa. Maka kita baca kembali, kita ulangin di ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kemarin baru saya karena memang saya suka melihat TikTok juga, tapi tentu yang saya lihat adalah hamba Tuhan. Aduh ampun, saya bilang Tuhan ampuni orang ini. Dia katakan benar-benar kotor sekali lah. Yesus itu betul-betul dicemoohkan. Kalau ngomong kotor, maka aduh. Tapi saya katakan di dalam komentar, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka. Yes.
Saya percaya orang yang bicara dan menulis komen itu adalah yang menulis dan membuat kita marah mungkin ya, karena bapak kita diperlakukan paling tidak baik, itu pastinya iblis. Maka saya katakan ketika kita melihat orang lain memegang pedang, jangan kita dekat kepada dia. Kenapa? 99% hatinya udah dikuasai oleh iblis. Dan pasti pedang itu akan menancap. Biasanya kalau sudah menancap dan membunuh, kata-kata iblis yang pertama adalah maaf dan kilaf. Udah, saya sudah tahu itu. Ya, nggak ada kata lain. Saya maaf. Aduh, Pak Polisi minta maaf. Terus kedua, kilaf. Coba, itu jawaban penyelamatan iblis. Dan di sini saya melihat ada lima poin yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Kenapa? Karena masing-masing ini akan membuat kita terjatuh. Coba kita lihat ya. Saya memang paling suka cerita yang namanya Yusuf ini, tidak pernah habis dalam kehidupan. Karena ini ada kaitannya dengan Israel ya, Yakub ya. Bahwa memang terus kedua, bahwa dikatakan tidak ada Allah, yes, sekarang ini coba bayangkan ada namanya gereja setan. Gereja setan itu yang saya lihat dari Facebook, salibnya dibalik. Itu adalah iblis. Dan kalau kita sudah tahu bahwa barang itu nggak baik, dan itu adalah sesuatu yang mencelakakan kita, maka jangan kita dekat. Jangan kita coba istilahnya makanan itu yang sudah jelas itu makanan sampah, kita akan coba makan, kita akan masuk sana. Terbiasa kehidupan kita selalu dekat kepada Tuhan. Saya hari-hari ini begitu sangat bahagia, karena Tuhan, saya percaya, Tuhan itu semakin hari semakin dekat kepada kita. Bukan berarti karena umur kita bertambah ya. Desember itu umur kita itu sebetulnya sudah mendapatkan hadiah Natal. Semua dapat hadiah Natal. Ibu Elia sebagai gembala dapat hadiah Natal. Luar biasa kan? Terus di sini siapa lagi? Ibu Biona sudah dapat hadiah Natal, ya kan? Amin. Pak Budianto. Luar biasa. Dokter Retno, ya kan? Pak Johannes ya hadiah Natalnya luar biasa. Gulungan dinamonya makin banyak katanya. Ya kan? Amin. Kalau Terus Pak hadiah, Liman, amin. Pak Rasman, luar biasa. Ya kan? Ibu Risma, Ibu Ripka. Saya harus bicara ini. Suji ini laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Amin. Joshua. Amin. Pak Joshua. Pak Joshua ini saya lihat ya, Anda ini tertawa terus, tersenyum. Ketika Anda tersenyum, Tuhan mencintai engkau lebih daripada segalanya. Luar biasa. Amin. Karena nama Anda itu adalah nama pahlawan, mengganti Musa. Jadilah orangnya. Ya, Tuhan melihat, lu anak muda. Anak muda ini cuma satu aja, gampang aja kok. Cuma setia dan taat, engkau akan menerima warisan. Siapa Abraham? Abraham memang ahli komputer. Enggak. Abraham nggak punya apa-apa, dia nggak punya kekayaan, nggak punya apa, karena dia setia dan taat. Maka dia, coba lihat ternaknya berapa, kamu hitung sendiri pakai kalkulator. Kata orang tuh hampir 1 tinggu katanya, ya kan? Cuman saya nggak berani ngomong lah, tinggu-tinggu ya kan? Nanti pusing di sini. Terus kedua, ya kan? Ketiga, apakah Allah memandang kita dari ayat 2 ya? Allah memandang kita dari bawah, ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi? Yes. Kalau saya pandang bahwa Allah itu menggambar, kalau kita percaya kepada Tuhan sekarang ini satu hal, bahwa surga ini ada di bumi ini. Kedekatan kita kepada Allah, maka itu yang membuat hari-hari kita dipimpin. Saya nggak ngerti dalam kehidupan saya katakan bahwa kenapa saya harus ketemu orang ini, nggak ngerti saya. Tapi kenapa ada orang yang mencoba menipu saya? Kenapa ada orang ini mau mencoba memberikan berkat? Saya selalu bicara, seperti setiap kali pertemuan meeting, saya katakan Tuhan pimpin. Kalau orang ini mau nggak benar, tolong saya. Pimpin saya, jangan sampai jatuh saya. Tapi kalau orang ini benar, berikan berkat kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini. Yes.
Dan itu terjadi. Ketika kita anggap itu benar, kita laksanakan. Tapi ketika itu tidak benar, maka Tuhan berikan tanda itu kepada saya. Dan hasilnya 100% yes. Oh ini nggak benar. Oh ini benar. Oh ini nggak benar. Ini benar. Maka hari-hari kita akan selalu mendapatkan jawaban. Tuhan begitu baik kepada saya. Ya kan? Bagaimana hidup kita pada waktu, coba bayangkan, datang ke Jakarta, nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi saya bersyukur sekali sampai hari ini. Mungkin ada 33 tahun saya ada di Jakarta. Berapa banyak saya naik angkot, berapa kali? Berapa kali saya naik kereta api? Saya jarang ya. Kita selalu menggunakan mobil pribadi, ya kan? Kecuali mungkin di luar ya. Di luar mungkin lebih aman. Tetapi hal ini saya syukuri Tuhan, terima kasih. Kalau saya lihat pada waktu hari hujan, mereka kehujanan semua. Saya hanya berdoa di dalam mobil, Tuhan pimpin mereka. Kuatkan mereka Tuhan, supaya tidak terjadi tabrakan buat mereka. Coba bayangkan, kita di dalam mobil enak-enak aja pakai AC lagi, pakai lagu lagi. Cuman lagunya untung lagu gereja juga. Bagus juga sih. Tapi kalau lagu pop, lagu dunia ya repot juga. Tapi lagu gereja. Dan ini membuat kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Bahwa kita selalu baik. Apakah mereka nggak baik? Mereka pun naik motor juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Maka saya katakan hari ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan segala cetakan yang spesial. Ya kan? Kalau orang bilang suaranya Pak Nikolas hilang. Pak Nikolas, suaranya hilang ya? Nggak keluar nih. Sinyalnya kurang bagus itu. Sinyalnya di sana. Ya, Pak Nikolas. Suaranya nggak menghilang. Nih. Suaranya belum ya. Sinyalnya kali ya. Pak Yohanes ya. Ya, hilang tuh. Udah menghilang malah ya. Mana Pak Nikolas? Dari kameranya nggak gerak. Ini kameranya ya. Iya. Ini mana nih? Halo? gangguan sedikit ya. Halo? Nah. Ya. Jelas ya. Jelas sekarang Pak. Ya, terima kasih. Tadi ada gangguan biasa. Kuasa gelap itu menyerang kita. Tapi dalam nama Yesus. Iya. Ya. Sekarang kembali. Ya kan? Oke. Jelas ya? Jelas. Bahwa berapa banyak sekarang ini kata orang bahwa di gereja itu tidak ada yang namanya iblis. Justru iblis paling banyak ada di gereja. Kalau boleh dia duduk di sebelah kita. Masing-masing tuh. Terus iblis ada di mana lagi? Di tempat setiap ibadah. Yang tidak ada iblis itu adalah di tempat kaumnya. Misalnya tempat dugem, tempat karaoke, tempat narkoba. Nah ini itu iblis gak ada. Karena apa? Itu dianggap sudah menjadi kawanannya. Maka saya katakan hati-hati kalau di gereja. Di gereja itu kita harus betul-betul kita tahu Tuhan ada di situ. Dan Tuhan tidak pernah melarang, hei iblis keluar. Enggak. Tapi kita sendiri membentengi diri kita supaya iblis tidak menggoda. Coba bayangkan ya kan, saya pernah lihat sendiri ketika kita ke gereja, dia berpakaian pose yang luar biasa. Saya ada ibu-ibu di depan, cuman bapak-bapaknya maaf bukan saya ya, tapi saya agak di ujung. Apakah bapak di depan tadi konsentrasi? Saya nggak percaya itu. Saya kurang yakin. Rasanya dia berdoa juga nggak konsentrasi. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, berpakaian bebas, seolah-olah bahwa gereja itu dia sendiri. Ini nggak benar, ya kan? Maka saya katakan dalam hari-hari sekarang ini, berapa banyak sih hidup kita yang memberikan arti kontribusi kepada kawan-kawan kita. Hanya satu dalam hidup ini, buat hidup ini semakin ingin supaya kita berdampak bagi orang lain. Maka saya katakan ketika saya memulai mungkin Januari atau Februari di studio saya nggak mau istilahnya ngambil subscribe atau ngambil followers apa enggak.
saya ingin berdampak kepada orang lain. Dampak ini supaya orang lain bertobat. Supaya orang lain mendapatkan kasih dan kemurahan atas bicara saya. Maka pada hari ini, coba, satu yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah memilih anak kecil, anak muda, orang tua, setengah tua, dewasa, laki-laki, perempuan, kaya dan miskin. Di hadapan kita, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Ini penting sekali. Maka, oke, saya akan lanjut. Coba satu hal di dalam kehidupan ini. Berikan 15 menit ya. Agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Satu, jaga hati. Catat ya, jaga hati. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Bahasanya, kata-katanya seperti, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kebobrokan manusia, ingat ya, manusia ini ada yang taat. Ilmunya dari mulai SD, SMP, S1, profesor. Kalau SD, kalau ngomong sedikit aja dia bisa marah, dia bisa benci, bahkan dia bisa tinggalkan Tuhan. Kalau SMP, ketika ditegur, dia mungkin masih agak kuat. Yang kuat itu adalah kalau dia sudah S1 ilmunya. Dimarah, dibenci, dihina, dia tetap diam aja. Maka ini yang menjadi kekuatan buat kita. Coba sadar diri dalam hidup ini, supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Allah segala-galanya bagi kita, yang memberikan kekuatan. Hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus karena Tuhan. Saya katakan, bagaimana orang diberikan hikmat kalau sifatnya, tingkah lakunya nggak baik? Bagaimana dia diberikan hikmat oleh Tuhan ketika dia terhadap satu dengan yang lain mendapatkan kepahitan? Bagaimana dia diberikan hikmat? Karena dia suka menggosipi. Orang yang diberikan hikmat seperti Salomo adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa Salomo pada waktu bermimpi, dia minta hikmat? Karena apa? Dia sudah dengar kata-kata bapaknya Daud di kitab Pengkhotbah. Berhikmat Salomo. Artinya apa? Kandungan hikmat luar biasa. Kekayaan, harta, rendah hati, tidak sombong, di situ mana. Maka ketika kita mendapatkan hikmat itu, kita akan jelas mendapatkan ialah ahli waris sejati. Jauhkan kebobrokan hidup itu dari menjaga hati. Satu ya. Terus dua, jaga pikiran. Pikiran kita selalu terkadang. Saya pernah datang ke rumah duka. Oma ini umurnya 92 tahun. Meninggal, berpulang kepada Tuhan. Satu pesan yang menarik dari anaknya, dia katakan bahwa anaknya ada 7, bahwa anak-anaknya adalah anak yang terbaik semuanya. Anak yang terbaik. Terus cucunya adalah yang terbaik juga bagi saya. Meskipun ada yang nakal juga cucunya. Tapi dia katakan cucunya yang terbaik. Anaknya yang terbaik. Oma, si ini nakal, suka minum-minuman. Ya sudah, kita doakan supaya dia tidak minuman. Tapi dia tetap terbaik. Itulah ciri-ciri tanda-tanda Tuhan. Seberapa kita jahat kepada Tuhan. Seberapa kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Seberapa banyak kita berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menunggu dengan tangannya, yang selalu ingin menopang kita, dan selalu tanpa waktu, yang menunggu hari demi hari supaya kita datang kepadanya. Nah, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka rasakan sendiri. Sebagai Bapa, sebagai manusia kita, kalau anak kita adalah menjadi orang yang baik, rasanya apapun yang kita punya, kita akan berikan kepada anak itu. Itulah ciri-ciri Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Jaga pikiran. Saya baca Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Luar biasa kan? Merasa diri hebat, merasa diri itu segala-galanya. Saya sudah S1, S2, S3, saya sudah profesor, saya gembala, saya mungkin pemilik gereja. Kalau saya lihat salah satu hamba Tuhan, dia dikawal kiri kanan, dia bawa pistol lagi. Aduh. Ya, tapi saya bilang ya itulah manusia. Dia bawa pistol. Dan kiri kanan dia dikawal oleh SPM. Baru-baru ini, yes. Baru-baru ini. Maka apa artinya Tuhan? Di mana letak kerendahan hatinya? Bagaimana dia mencocokkan dirinya sebagai seorang gembala? Kalau dia di kiri kanan, dia ada pengawal dan dia bawa pistol. Saya lihat, ya Tuhan, ini gembala seperti apa? Gembala atau pendekar gitu seperti itu, pendeta atau pendekar. Nah, seperti itulah. Tapi ya sudah. Untung dia jadi gembala. Kalau dia jadi yang lain, jadi preman ya itu luar biasa juga. Tapi untung dia jadi gembala. Saya doakan supaya dia tidak berbuat seperti itu. Yes. 3. Jaga perkataan mulut. Jagalah hati. Ada kan lagunya ya? Ya. Mulut ini adalah sepertinya tidak ada arti. Kecil sekali di antara seluruh tubuh. Seperti kapal dengan nakoda yang kecil sekali. Tetapi karena mulut ini, maka orang bisa binasa. Tapi karena mulut ini juga orang bisa selamat. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan di FGB, cobalah, kalau memang kamu sudah tahu itu sampah, jangan sekali-sekali kamu berikan kepada kawan. Barusan tadi, ada yang menelpon bahwa memang dia susah ya. Saya sudah katakan berkali-kali kepada kawan-kawan itu, kalau kita ini jangan punya mental miskin. Kalau nggak ada, jangan minta kepada siapapun seperti saya, ke Ibu Gembala, atau mungkin kepada Pak Budi, atau kepada yang lain. Jangan, karena mereka punya kebutuhan sendiri. Saya sudah katakan berulang kali, Matius 6 ayat 6, masuk ke dalam ruangan dan menangislah. Tuhan hadir di situ. Saya nggak berani kalau terjadi sesuatu, saya sadar betul bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Nggak ada yang lain. Kalau kita sudah sampai ke titik itu dan tahu, saya percaya, mau kita akan mendapatkan khusus dari Tuhan. Kenapa? Kita berhikmat, kita tahu keadaan kawan-kawan kita. Kalau kita bisa memberi, kenapa kita harus meminta? Ini motivasi. Kalau kita bisa memberikan sesuatu, kenapa kita harus meminta? Kita jangan samakan kepada agama seberang, orang-orang seberang. Biarlah mereka menilai bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu orang benar. Ketika saya berbagi kepada jemaat Muslim, dia punya karpetnya sudah mungkin ya 2 kali saya ganti di dekat saya sini. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah memang layak diganti ya diganti aja. Saya nggak tahu nilainya berapa apakah mereka katakan saya baik? Terserah. Dia katakan baik ya, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan untuk orang itu. Selesai. Bahwa kita nggak punya niat apa-apa. Apa kita harus menghargai RT, RW, dan lurah dan sebagainya? Enggak. Yang saya lihat supaya warga berdoa dalam keadaan aman. Seperti itu ya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Yang tadi ya, jaga perkataan. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke. Jadi bahasa-bahasa kasih itu karena ucapan. Ya kan? Kalau di sini saya katakan kepada orang yang lebih dewasa senior, saya nggak berani katakan ia lebih tua. Orang banyak parah.
Tapi saya katakan ibu atau bapak lebih senior daripada saya. Mohon ibu memberkati saya. Iya. Tapi kalau saya katakan ibu yang sudah lebih tua, dia marah. Karena padahal memang dia sudah ada umur. Seperti itu ya. Maka jaga mata. Terus mata ini pakailah kacamata kuda. Kalau berjalan kemana jangan ngelirik ke kanan dan ke kiri. Jangan melirik juga yang bukan punya hak kita. Ya kan? Kalau orang itu cantik ya sudah. Katakan ia cantik. Selesai. Ya kan? Jangan cantik lihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu juga nggak baik. Karena iblis menggoda dengan cara seperti itu. Ya. Baik. Masuk keempat. Jaga mata. Haleluya. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya katakan kepada kawan-kawan, Pak atau Bu, selalu di gereja. Coba lihat saat ini. Saya katakan Anda dari belakang bisa lihat saya, bisa Pak. Jelas ya, karena memang badan saya besar. Pernah nggak bersyukur bahwa sampai hari ini mata kamu sehat? Terus saya bilang, coba dengar ngomongan saya. 1, 1, 2, 2. Jelas ya suara saya? Jelas Pak. Pernah nggak Anda mendengar bahwa sampai hari ini banyak orang yang tunarungu yang tidak bisa mendengar? Berbahagia kita dengan cara ini. Maka jangan tinggalkan Tuhan. Dengan mata tadi saya katakan, dengan mata kita bisa membaca firman. Coba lagu yang apa? Praise of God itu. Sampai nafasku memuliakan. Coba, sepanjang malam kita tidur itu keluar nafas. Ya kan, bukan berarti nafas ngorok ya. Sorry, itu lain ceritanya. Tapi nafas itu berdoa. Karena apa? Karena hari-hari kita dekat kepada Tuhan. Jadi jaga mata itu penting ya. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oke, sampai kepada titik terakhir. 5. Jaga sikap. Saya percaya ketika di tubuh Kristus ilahi ini sampai bertahan hari ini, ada sikap gembala yang baik. Didampingi oleh kawan-kawan yang hebat. Ada hamba Tuhan, Parasman, juga semua orang senior di sini yang hadir. Mereka menjaga sikap agar Zoom ini sampai hari ini berdiri. Seperti di FM, juga seperti itu. Ya kan, menjaga sikap sampai hari ini FM tetap berdiri. Jadi walaupun saya jarang masuk di FM, tapi saya tetap berdoa. Karena FM itu bukan milik Pak Gembala, tapi FM dan tubuh Kristus ilahi adalah milik Kristus. Saya katakan FGB Men milik siapa? Bukan milik manusia, tapi itu milik Tuhan. Maka kalau saya datang ke FGB Men, cuma saya satu katakan, Tuhan, saya datang ke sini. Maka tolong Tuhan gerakkan hati mereka untuk datang. Ya, cuma itu aja. Tiba-tiba ada yang datang sampai 12 orang, bisa 15 orang, tapi bisa juga ada yang 5 orang. Ya itulah cara Tuhan. Saya nggak ngerti juga. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jaga sikap, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita selalu berkata-kata baik di hadapan siapapun. Saya berkata, di minggu kemarin, saya bertemu dengan Kepala Inkopol, Induk Koperasi Polri Indonesia, Bapak Yudi, ada di Google. Saya katakan semua adalah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi dia katakan, Bapak, seperti Ustadz katanya. Ya, saya hamba Tuhan, saya bilang. Ya itulah Pak,
kami bekerja, maaf jujur saya katakan saya tidak pernah ingin KKN, tapi kita bekerja mencari keuntungan. Kalau memang ada keuntungan, Bapak boleh ambil. Tapi kalau sebelum itu Bapak minta duit, nggak bisa, saya bilang. Lebih baik kita batal, Pak, pekerjaan ini. Ya, saya setuju. Nah, dengan dia katakan setuju itu ada roh Tuhan yang menyatakan itu. Saya percaya setiap saya melangkah dan masuk ketemu mereka, bayangkan, induk koperasi Polri seluruh Indonesia, dia punya jabatan, punya kekuatan, dan dia yang memasuk barang. Ya kan? Saya nggak tahu cara orang lain seperti apa, tapi cara saya seperti ini, Pak. Karena saya seperti ini. Maka dia setuju. Nah, kalau dia setuju, deal. Deal, kita nggak keluar uang di depan, proyeknya jalan, dan ada termin uang muka, ada komisi dia, itu yang kita keluarkan. Kalau 20%, kita keluarkan 20%. Maka itulah, kalau kita menjaga sikap, saya percaya, dimanapun kita berada, maka kita selalu menyenangkan hati orang. Pada waktu kita ikut tur, juga kemana kita pergi, maka orang di sekeliling kita senang. Dan mereka minta nomor WhatsApp kita kembali, Pak. Kapan ya kita mengadakan kembali dengan Bapak? Dan saya bilang kalau ada waktu, pasti kita akan bertemu. Ya kan? Kemanapun. Jadi artinya sekarang ini, coba lakukan kebobrokan hidup manusia ini yang sudah terjadi. Maka itu akan terjadi terus. Kalau kita sudah tahu orang itu bebal, tinggalkan. Bukan berarti meninggalkan. Saya katakan, ABCD selalu saya katakan bertobat. Tapi dia enggak. Maka dia lakukan segala kejahatan, maka bukan saya suruh serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Selanjutnya kita nggak bisa lagi. Kenapa? Orang ini sombong. Angkuh. Sudah nggak punya duit, miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong wajar, nggak punya uang sombong, seperti itu ya. Dengan jaga, jadi 5 poin yang saya bilang untuk mengalahkan kebobrokan kehidupan ini. 1, jaga hati. 2, jaga pikiran. 3, jaga perkataan. Dan 4, jaga mata. 5, jaga sikap. Ketika ini kita menjaga, maka saya percaya hidup rumah tangga kita aman, usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, dan hari-hari kita nggak penuh dengan ketakutan. Bahkan kita selalu memberikan berkat kepada orang lain. Yes, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, damai sejahtera menyertai kita. Kita berdoa sebentar ya Bu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya apa yang hamba sampaikan ini memberikan satu kontribusi kepada kawan-kawan dan motivasi agar kami melakukan yang benar di mata-Mu Tuhan. Karena tidak akan pernah habis pembicara setiap hamba Tuhan dengan kebenaran ini. Tapi kami sering melenceng. Kami sering Tuhan tidak takut akan dan tidak patuh. Bahkan kami melanggar apa yang kami langgar itu adalah sesuai dengan yang tidak Engkau inginkan Tuhan, sesuai dengan hati-Mu. Tapi kami percaya hari ini Tuhan kami yang ada di sini. Kami ingin berjalan bersama-Mu. Kami selalu ingin dekat dengan-Mu. Supaya kami hidup benar di mata-Mu. Kami adalah orang-orang lemah. Supaya kami dikuatkan. Kami orang-orang yang takut. Supaya kami Tuhan tidak pernah takut. Dan kami bebas dari segalanya. Karena kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kami. Agar hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya buat Pak Nikolas. Ya, kebobrokan manusia. Ya betul ya. Jadi kalau kebobrokan manusia itu semua ditabrak ya. Nggak takut lagi akan Tuhan ya. Namanya juga kebobrokan manusia. Ya, luar biasa ini temanya, kebobrokan manusia. Sangat luar biasa, dan lagi ada 5 poin ya yang dikatakan tadi Pak Nikolas. Betul ya, kita harus jaga hati ya sebagai anak Tuhan. Yang tadi Pak Nikolas juga katakan bahwa di gereja ini juga banyak setannya ya. Kenapa ya? Setan menggoda kepada orang yang masih kompromi. Tapi kalau orang yang radikal nggak bisa tergoda
Ya. Kenapa? Karena rohnya perkasa. Tadi ada satu ibu Iya. datang ke rumah saya, dia mimpi katanya. Mimpi itu dia diteropong katanya sama seseorang. Kenapa ibu katanya, kok saya lihat di badan ibu ini ada api. Kenapa apinya nggak bisa padam? Terus ibu ini bicara gini, karena saya jaga kekudusan. Jadi dia mau ngelabrak ibu ini nggak bisa. Ya kesaksian kepada saya, kata saya bagus bu mimpi. Berarti ibu tuh mau diserang tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada terang, ada api kata dalam badanmu. Nah disinilah ya. Jadi tadi Pak Nikolas katakan apa di gereja banyak setannya. Iya. Siapa yang bisa diganggu ya akhirnya bisa ke bawah arus ya Pak. Kalau nggak kuat imannya ya. Tapi kalau Ya, orang yang tadi bisa betul. jaga hati, jaga perasaan orang lain, ya itu kita tidak lagi mencas orang lain gitu ya. Saya percaya, maka di situ akan terpancar kehidupan di wajahnya. Kenapa? Firman tidak salah, tapi akan terpampar dari wajah kita, ya. Nah ini yang tadi Pak Nikolas katakan betul sekali ya, penting sekali kita harus menjaga hati, karena dengan hati inilah adalah Tuhan menilik hati yang terdalam, betul? Nah, yang kedua tadi katakan Pak Nikolas, jaga pikiran. Di situ di Roma 12 ayat 16 ya. Nah, di sini. Jadi kita jangan memikirkan perkara yang di dunia, tapi pikirkanlah perkara yang di atas ya. Yang di sini jangan merasa jaga pikiran ini kan benar. Yang tadi Pak Nikolas, ya aku ini udah S2, aku ini hebat, aku ini pinter ya. Aku ini berhasil. Bukan itu yang Tuhan mau. Jaga pikiran itu yang positif. Ya, selalu humble, selalu mengucap syukur kelebihan kita. Tidak ada yang dibanggakan, betul Kak Nikolas ya. Ya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi Tuhan kasih kelebihan bukan untuk satu kebanggaan, tapi mensyukuri kalau kita bisa lebih mendapatkannya. Nah, di sini ya. Maka tadi betul ya Pak Nikolas kata jaga pikiran. Benar, pikiran ini suka melentar kalau nggak dijaga ya, apalagi kalau nggak penuh firman. Udah dah, pikirannya lantar kemana-mana ya. Ini menghakimi si A, si B, si C. Udah dah. Tapi kalau penuh firman, pikiran kita udah penuh sama firman, nggak ada lagi mikirkan yang lain. Yang ada Yesus dan Yesus. Amin. Nah ini ya. Nah yang ketiga dikatakan apa? Jaga perkataan. Nah di sini ya, jaga perkataan ini dari mulut kita ini juga ya. Kenapa kamu di mana tadi di Amsal di Efesus 4 ya ayat 29 ya di sini. Ya janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun dan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini yang Tuhan mau jaga perkataan ini tuh kenapa? Jangan sampai ada kata-kata kasar, kesia-siaan ya. Jaga perkataan kita ini jangan sampai pedes kata-kata yang betul Pak Nikolas. Ya bikin nyeletit, nyakitin orang ya. Nah di sini penting sekali kita harus katanya seperti Yesus ya, lemah lembut ya, humble. Nah ini yang Tuhan mau, jaga perkataan ini ya. Ini luar biasa. Yang keempat, jaga mata. Nah ini ya, mata adalah pelita tubuhmu ya. Jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Nah dari mata ini kita nggak bisa dibohongin ya. Mata ini, karena mata ini terpancar. Orang jahat, orang baik dan tidak itu dari mata terpancar, betul nggak Pak Nikolas? Nggak bisa dibohongin dari mata ini. Jadi hati-hati dengan mata. Ya. mata ini ya suka ya itulah semua mata ini kan mata jendela dunia. Kalau mata nggak dijaga, kita nggak puas dengan dunia, dengan manusianya, jadi jahat ya Pak. Tapi kalau kita bisa jaga mata, maka di sini akan seluruh tubuh akan menjadi terang. Kalau kita jaga mata ya, di Lukas berapa tadi? Lukas 11:34 ya, mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Puji Tuhan ya. Kemarin waktu saya perayaan Natal itu tanggal 9 ya Pak Nikolas ya, itu banyak sekali kan perayaan Natal. Ya. Waktu itu saya diundang sana, undang sini, bingung ada 4 undangan. Saya cuma bertanya sama Tuhan, Tuhan kemana ini? Aku udah ambil, aku bingung nih. Boleh datang dulu, aku pusing banget kemana? Tuhan tunjukkan kemana. Ada beberapa gereja juga yang Natalan juga yang berbeda merek gereja. Tuhan suruh ke gereja yang bermerek, udah jangan usah sebutin namanya, yang satu tempat yang Tuhan tunjukkan ya. Di situ saya merasakan damai, di situ merasakan Tuhan hadir, jemaat yang meludak sama sekali sampai kaget saya melihatnya juga. Tuhan,
ini Tuhan, aku sudah datang ke sini menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena saya lihat hamba Tuhannya humble. Hamba Tuhannya itu tidak ada yang dibanggakan, saya lihat ya. Hamba Tuhannya itu semua meluruskan jalan Tuhan. Di situ saya lihat ada buah-buah rohnya. Betul. Betul kata Pak Nikolas ya. Itu jemaat sampai nggak muat ke tempat itu, sampai ditutup pintu, meludak sama sekali. Atas Tuhan, terima kasih kata saya ya. Aku melihat semua ini indahnya kalau orang yang humble, orang tidak merasa ya, ini semua milik Tuhan bukan miliknya dia. Saya di situ merasakan kasih Tuhan, Pak Nikolas. Nah ini ya, jadi penting sekali. Maka di sini penting kita jaga mata ini ya, kita harus melihat yang baiknya aja, jangan mecas. Kalau kita tidak mengerti, jangan kita jadi ikut-ikutan, karena mata ini juga bisa salah lihat, betul nggak Pak Nikolas? Bisa salah nilai. Maka di sini Betul. dikatakan, betul, mata adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Siapa yang mau terang tubuh, semua juga mau terang, betul nggak? Nah di sini. Yang kelima apa? Katakan, Yes, jaga amin. sikap. Ya, nah di sini. Jaga sikap ini di Matius 5 ayat 16. Ya, melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Tuhan. Kalau kita menjaga sikap, ya, kita punya karakter, kita buah-buah roh, ya, kita sebetulnya sedang memuliakan Tuhan. Tanpa disadari kita ini Amin. ada karakter Kristus, ada buah-buah roh. Kita tidak pernah nyakitin orang, tidak menyandung ya, tapi kita menjaga sikap. Kita mengerti arti hidup ini harus bagaimana, selaras sesuai apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Pak Nikolas ya, ini luar biasa ya, firman-firmannya terjawab semuanya. Saudara diberkati, amin ya, oleh firmannya ya, kebobrokan manusia pada akhir Amin. zaman ini. Tapi inilah yang syarat yang tadi Pak Nikolas 5 katakan, jaga hati, 2 jaga pikiran, ketiga jaga perkataan, keempat jaga mata, dan kelima jaga sikap. Ini benar sekali, penting sekali. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati ya. Firman-Nya Yes. sudah ada semuanya di sini, tinggal kita merenungkan, dibuka dari pertama di Mazmur 53 ayat 2 sampai dengan 7. Amin saudara, diberkati ya. Luar biasa Pak Nikolas, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan pakai dengan luar biasa ya, dimanapun Pak Nikolas ada jadi berkat ya. Ya menjadi terang sehingga banyak orang yang dipertobatkan oleh firman-Nya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas, Amin. Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Rasman angkat satu pujian, nanti saya minta Joshua untuk pimpin doa syafaat. Iya, Ibu. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Yesus mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai diriku, tak ada yang seperti telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Kau dapat Dia tetap setia. Saya serahkan kepada Amin. Ibu saya nyanyi lagu penutup satu ya Bu ya. Ya, boleh Lagu ini silakan bagus. Pak Nikolas. Ya, itu. Apa yang Ya. ditunggu pujian. Silakan Pak. Nanti Pak Nikolas baru nanti Joshua ya. nyanyi juga. Haleluya. Mengeraskan saya. Silakan. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan tutup bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dan urapan-Mu bagi kami semua yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nicholas Liang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu supaya kami menjaga hidup kami Tuhan, terutama hati kami Tuhan sebagai sumber kehidupan Tuhan. Jikalau kami sudah bisa menjaga hati kami, tentu hidup kami lebih berkenan lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, damai sejahtera dan sukacita di hati kami Tuhan, sehingga kami di hari-hari kami kuat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Nicholas Liang Tuhan yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya semua Tuhan. Berkati usahanya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan buat gembala kami, Ibu Elia. Tuhan berkati Bapa di surga. Berikan kesehatan, kekuatan. Berkati anaknya Tuhan. Berkati suaminya. Berkati pelayanannya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Rasman Tuhan yang setia melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati dia Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Berkati keuangan mereka Tuhan, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Berkati Bu Resma Manulan ya Tuhan, di hari tuanya Tuhan pelihara mereka ya Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan. Tuhan cukupi segala kebutuhannya ya Bapa di surga. Berkati Bu Suji Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan, dan juga Tuhan berikan kekuatan sukacita yang baru. Kami berdoa buat Ibu Ripka Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, semua keluarganya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Ira Tuhan, berkati anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya Tuhan, berkati pelayanannya dan semua Tuhan aktivitasnya, pekerjaannya ya Tuhan. Berkati Dr. Retno Trenggono ya Tuhan, diserahkan kepadamu, Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus, berkati semua keluarganya, anak-anaknya, suami, dan juga pekerjaannya ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Budianto Tangsel dan memberkati, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati seluruh keluarganya Tuhan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Ibu Biona, Amnesti Tuhan, kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan lawatan-Mu,
kami ini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Bapak kami serahkan Tuhan persekutuan tubuh Kristus ilahi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan ini menjadi saluran berkat bagi tetangga, keluarga, dan semuanya ya Tuhan. Lewat kami, jemaat-Mu yang ada di sana Tuhan bersama dengan Ibu Elia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak biarlah Tuhan setiap ibadah ini Tuhan berdampak bagi kami Tuhan. Sehingga kami berubah Tuhan menjadi sempurna. Nanti seperti Yesus Tuhan, kami bisa menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga mulut kami, menjaga mata kami, dan menjaga sikap kami. Supaya kami lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dunia melihat kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan mereka dimenangkan bagi Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Di hari-hari ini ada Pilpres ya Tuhan, nanti bulan tahun depan. Kiranya biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan siapa yang menjadi presiden kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati kota Jakarta di mana kami tinggal Tuhan. Berkati pemerintahan Selongo Jakarta Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini banyak gereja-gereja dan persekutuan yang merayakan hari Natal Tuhan. Biarlah Tuhan perayaan hari Natal ini Tuhan banyak memenangkan jiwa-jiwa dan juga Tuhan jemaat-jemaat yang lain dimenangkan bagi Tuhan. Berdampak ya Tuhan. Lindungi Tuhan ibadah-ibadah Natal di hari-hari ini Tuhan. Berkati kota Jakarta, gubernur, para wali kota Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita di hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mungkin kita doa berkat dulu ya. Kita doa berkat. Mungkin boleh Pak Nikolas yang doa berkat ya. Ya Pak Nikolas nanti kita saringkan ya. Oke. Kita angkat tangan. Bapa, di dalam segala kasih dan kemurahan-Mu, kami percaya pada saat ini, sebetulnya kami telah menerima berkat yang luar biasa ketika kami mendengarkan sharing firman. Ketika hari-hari kami Engkau pimpin dari Januari hingga menjelang akhir tahun ini. Dan Natal bagi kami sesuatu yang luar biasa hari ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan dengan segala kerendahan hati, Engkau rela lahir di kandang domba. Di tempat yang memang tidak layak. Itulah melambangkan hati kami. Terima kasih. Kami percaya hari ini dengan kekuatan firman-Mu, maka kami dibangkitkan dan kami dibenarkan. Kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dalam nama Yesus, kita bersama-sama berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kita semua telah mendapatkan itu. Kita katakan yes, amin. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Awal Januari, akhir Desember, dan sampai awal Januari 2024, sampai akhir 2024, kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kita yang percaya, haleluya, amin. Amin. Yes, Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya. Saya akan lempar saat ini, mungkin ada yang mau pertanyakan kali. Saya minta, siapa nih ya? Boleh. Siapa nih? Pak Budi ada yang mau bertanya nggak Pak Budi? Pak Budi? Mana Pak Budi nih? Pak Budi itu guru itu Bu. Iya Pak Budi. Udah tidur apa ketidur? Haleluya. Oke deh. Ya, oke Ibu Biona deh. Ibu Biona. Iya, Bu Biona. Tidur juga. Ada yang mau Kalau Biona haleluya. Ini juga guru ini. Kalau Ini juga ya. Haleluya. Ini masih segar gurunya belum kok. Jarang tidur. Silakan tentang kebobrokan manusia. Iya. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk waktunya Ibu Elia. God bless you always. Terima kasih untuk doanya Pak Joshua. God bless you. And Pak Nikolas pastinya. Terima kasih untuk firman-Nya yang di-share hari ini. God bless you and your family. Juga pelayanannya melimpah-limpah. Amin. Tentang kebobrokan manusia.
Aduh, ini memang judulnya ya. Baru aja. Jadi tadi Pak Nikola sebut jaga hati, mata, lisan, dan segala macamnya. Yang terutama memang nih jaga lisannya. Baru aja aku lagi ikut Zoom itu sebenarnya sebelumnya ada terjadi sesuatu, Tembak. tapi udahlah gue maaf ya. Udahlah Biona join aja deh udah. Sebenarnya tadi itu udah habis aku tuh habis tadi itu ada orang memang dia pancing-pancing aku di rumah aku sampai aku usir. Kena mental rupanya. Nelpon mami bilang, Dek, ini kan tadi si ini katanya, jangan angkat ya mam. Dek, dia udah nelpon berapa kali. Jadi orang-orang nih kebiasaannya gini Pak Nikolas. Misalnya ada masalah sama Biona. Ya. Gak berani ngadepin Biona. Jadi dia nelpon mami supaya mami yang ngomong sama Biona. Jadi apa ya? Bencong. Maka aku bilang orang-orang ini kenapa sih setiap masalah sama aku kok nggak berani ngomong langsung sama aku? Kenapa harus melalui mami? Kenapa cari pembelaan sama mami? Bukan anak mami kok cari pembelaannya. Nah, bukan anak mami kok cari pembelaannya sama mami. Udah yang salah, kata aku gitu ya Pak Nikolas. Maka tadi benar tuh Pak Nikolas bilang, orang bebal jangan ditemenin. Ih, sorry baby deh. Aku emang nggak mau kalau orang bebal. Emang bener nih Pak Nikolas bilang nih. Udah ngeyel ya, udah aku bilangin akan sesuatu. Dari baik-baik saya bilangin begini, jangan begini. Terus dia bilang lah kenapa? Aku bilang ya nggak boleh. Bilang lagi kenapa? Nggak boleh. Akhirnya dia ada nyinggung sesuatu ya, kata-kata gitu. Wah benar Biona tadi langsung keluar dari rumah saya. Saya bilang gitu kan, loh kenapa? Loh iya dong, keluar dari rumah saya, ini rumah saya. Aku bilang gitu, kamu keluar nggak? Aku bilang gitu. Tapi memang orang dari luar ya, nggak tahu tuh tiba-tiba tuh cari masalah tadi di rumah, tiba-tiba nggak tahu dia pakai kata-kata itu mancing aku ya. Masalahnya ada sih tadi, cuma Biona nggak bisa jelasin. Tapi Biona intinya awalnya itu baik sampai 3 kali loh dia ngomong kenapa dan kenapa. Saya masih jawab baik. Pas dia sebut satu kalimat itu benar-benar udah nguji iman aku ya, karena udah berhubungan dengan keuangan. Itu langsung saya usir, saya bilang kamu keluar dari rumah saya. Loh kenapa? Ini rumah saya. Keluar nggak? Aku bilang gitu. Kalau kamu nggak keluar ya, nanti saya panggilin tangan untuk usir kamu keluar dari rumah saya. Aku bilang gitu. Baru dia keluar, rupanya kayaknya dia kena mental. Dia telepon mami bilang dia ini sih ini karena nggak usah diangkat. Enggak, aku emang nggak mau, katanya nggak usah. Aku bilang gitu. Lagian berantemnya bukan nama dia kan laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki dia tadi sakit hati wajar dong. Dia kan laki-laki, saya perempuan. Harusnya masalah udah selesai ya. Ini nelpon mami. Astaga, gue bilang emang bencong. Gue bilang gitu. Barusan ini, pas Pak Nikolas bilang gini, orang bebal jangan ditemani. Oh ya udah puji Tuhan lah. Berarti tadi aku nggak salah. Aduh, aku bilang, nah itu tadi benar Pak Nikolas bilang jaga mata, tapi terutama jaga lisan. Memang karena mulut badan binasa. Aku udah bilang ini orang, aku bilang mam, karena orang ini berarti karakter. Aku bilang kalau karakter udah sulit, dia pasti di mana-mana seperti ini. Dan mungkin dia kena sama orang yang kalau digituin diam, mungkin kena sama orang yang mungkin dari maaf ya latar belakangnya Jawa, Sunda kali ya. Jadi diam. Ini kena Batak Manado. Habislah dia tadi datang ke rumahku. Dia lagi pancing aku. Aku langsung keluar gitu. Langsung mami sampai bilang, aduh deh, aku sampai begitu ya. Soalnya dia ngomong ini, mam. Loh, kok dia ngomong kayak begitu? Kata si mami. Iya, aku bilang kayak gitu. Udah. Tadi udah ini ya udahlah. Aku pikir aku nggak mau. Udah. Aku apa ya ini ujian juga ya udah yang 2 minggu yang lalu ya Bu Elisa ya Pak Nikolas ya aku udah kesaksian yang itu sekarang yang ini waduh luar biasa sekali ya memang tapi intinya dari semua ini apa tetap oh tadi dia bilang gini dia sempat akhirnya suami bilang gini ada masalah apa ya dengan suami saya itu tuh tadi istrinya situ bapak tuh begini katanya loh kok jadi istri saya yang disalahin saya nggak terima ya istri lo jadi begitu tuh tadi kan suami terus dia bilang biar istri bapak katanya biar saya maksudnya Biona biar istri bapak tuh katanya kena karma enak aja aku bilang aja langsung gini ada karma ya buat istri saya kata terus aku bilang biar aja yang anak Tuhan itu tidak kenal karma anak Tuhan itu kenalnya diberkati aku bilang gitu berarti dia even dia Kristen even dia percaya Tuhan Yesus dia sebenarnya kalau ibadah nggak pernah dengar firman Tuhan karena kita nggak boleh sebut karma nggak ada karma aku bilang gitu